emisi gas rumah kaca salah satunya di sini. We do not inherit it from our ancestors, but we borrow it from our children. Di tengah krisis iklim yang mengancam masa depan Indonesia, pepatah ini menjadi peringatan mendesak bagaimana kita bisa menjaga jaminan bumi kita untuk generasi mendatang, jikalau 86% saja energi kita masih bergantung dengan fosil. Target net zero 2060 dan 23% energi terbarukan 2025 hanya akan menjadi wacana kosong tanpa peran sentral dari generasi muda kita saat ini. Mengapa? Karena mereka lah yang akan merasakan dampaknya selama 50 tahun ke depan. Faktanya emisi kita telah menembus di angka 1,2 miliar karbon per tahunnya, dan subsidi energi fosil telah membengkak di angka 224 triliun, sedangkan kita butuh sekitar 1,2 triliun US dollar banyaknya untuk mencapai net zero itu sendiri. Krisis literasi energi di kalangan remaja Indonesia terbukti secara empiris. Dunia UNESCO mengungkap bahwa hanya 41% pelajar usia 15-18 tahun yang mengetahui perbedaan antara energi fosil dan energi terbarukan. Lebih mirisnya, 68% guru IPA mengaku kesulitan mengajarkan energi terbarukan karena terbatasnya alat peragaan praktis dan pelatihan profesional. Regulasi seperti Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 dan RUU EBT yang mendek selama 4 tahun pun gagal menjadi solusi efektif karena tanpa pendanaan yang jelas dan sanksi yang tegas. Apakah hal ini akan terus dibiarkan mengancam masa depan generasi kita? GNP hadir sebagai solusi digital interaktif berbasis edukasi, eksperimen, dan advokasi melalui simulasi interaktif, fitur kolaborasi proyek pelajar, dan data berbasis wilayah. Platform ini akan menjembatani antara inovasi anak muda dan realisasi aksi energi bersih. Jika saya terpilih sebagai anggota legislatif, maka saya akan memaksimalkan program GNP dengan mendukung dan dukung oleh 3 fungsi DPR. Pertama, melalui fungsi legislasi, DPR akan menginisiasi rencana Undang-Undang Literasi Energi Terbarukan yang mengintegrasikan kurikulum digital GNP ke sistem pendidikan nasional. RUU ini akan membentuk mitra legislatif muda di setiap daerah sebagai ruang aspirasi kolektif pemuda, yang mana akan dilibatkan dengan perwakilan pelajar 34 provinsi, serta kolaborasi antara Komisi XDPR, Kemendikbud, ICL, dan juga organisasi pemuda lintas disiplin. Kedua, melalui fungsi anggaran, DPR akan mendorong alokasi dana sebesar 1,2 triliun atau 0,1% dari APBN dengan realokasi subsidi energi fosil dan CSR swasta dengan distribusi 40% untuk platform GNP dan alat peraga di sekolah, 35% untuk pelatihan guru di daerah tertinggal, dan 25% untuk inovasi energi pemuda pelajar. Yang mana implementasinya akan melibatkan kolaborasi lintas sektor antara Kementerian Keuangan, swasta, Bappenas, dan juga komunitas lokal. Hingga, melalui fungsi pengawasan, DPR akan membangun sistem pemantauan digital terintegrasi SIVD untuk melakukan realisasi dana dari GNP secara real time, disertai audit triwulan BPK dan BPKP, yang mana mekanisme ini akan melibatkan koordinator daerah dari LSM lingkungan. Dan di samping itu, sanksi pengurangan anggaran akan diberikan kepada daerah yang gagal target, dan juga dengan kolaborasi KPK beserta jaringan pemantau independen. Melalui 3 fungsi DPR, GNP hadir bukan sekedar inovasi, tapi kami melangkah menyalakan aksi untuk membangun Indonesia bebas asap dan emisi. Saya Fahri Dinato Sadir, calon parlemen remaja 2025 dari Provinsi Bengkulu, siap beraksi membawa perubahan menuju visi misi Indonesia Net Zero 2060.